Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Derajat, senior saya ya. Sudah pensiun duluan, sangat berbahagia. Terus kemudian Kepala Balai yang meneruskan Pak Derajat, namanya panjang ya tadi, Tengku M. Datis. Kanan satu lagi apa ya? Amin. Amin ya. Tapi keturunan Arab itu kan. Tapi ya nama Aminnya ya. Lahir tahun berapa Pak? Saya kelahiran 77. 77 ya. Jauh lah dari saya ya. Berarti 69 orang Aceh. Saya sebenarnya nasib saya sebenarnya ke Aceh harusnya. Tapi ternyata tidak. Saya tuh sebenarnya sarjananya dari kimia di Sakwala. Harusnya ternyata spamnya sudah terima duluan. Jadi ketika saya dulu obsesinya sebenarnya mau jadi ahli kimia, mau bikin bom kimia. Peneliti ya Pak ya? Karena paman saya dulu kepala di sana PLN, terakhir dia kepala PLN-nya Lembaga Aceh ya. Jadi saya pikir ada saudara di sana. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, Kepala Satker, Kepala Dinas PUPR atau mewakili Kepala Badan yang terkait dengan minum, DAM, direkturnya, termasuk yang saya tidak selalu hafal namanya tuh, Banjar Bokula tuh dua bentuk namanya ya. Terakhir sekarang apa namanya? BP. Iya kan? Badan Pengelola ya. Badan Pengelola. Badan Pengelola kan akhirnya ada. Hadir. Nggak ada ya. Karena Badan Pengelola Badan Pengelola itu sangat menjadi harapan. Kalau Pak Banjar cerita Badan sekarang asisten 1 itu sangat semangat cerita tentang Badan Pengelola. Baru ya Pak Buku ya? Baru kapan? 2021. Berarti ketika pandemi ya, 2021. Sekarang ada 11 ya Pak Buku ya? 11 di provinsi ya? Ada 11, bukan belum. Badan Pengelola Umumnya ada 11 lebih ya sekarang. 11 yang baru ya, 11 yang baru. Jadi Pak Pugu ini yang ngurusi korporasi dan badan layanan umum daerah ya, kebanyakan daerah. Jadi BUMN, BUMD, kemudian badan layanan umum, BLUD, itu Pak Pugu. BLU itu di kita itu hanya ada Bayangkara rasanya yang BLU, yang punya pusat, yang lainnya belum ya. Kalau Universitas Lampung Mangkurat belum menjadi BLU, masih berproses, masih jadi badan hukum oleh BUMN, belum juga. Badan hukum negaranya juga kan belum BUMN ya, bukan. Jadi masih berproses. Nah, kemudian Pak Abror yang biasanya melakukan audit terkait dengan proyek-proyek yang Cimas Loan ya. Kita tahu bahwa pengembangan air minum, air bersih itu banyak menggunakan dana loan. Kita nggak mampu untuk bayar BDN atau PDB. Nah, jadi karena materinya pilihan monitor itu untuk ke depan, ya. Jadi kita ambil materi dua. Saya ambil dua materinya. Dari tempatnya Pak Buku sama tempatnya Pak Abdul. Jadi tolong diingatkan pesawat, saya mau jalan nih, ntar Pak mau izin Pak Raja nanti
diskusi lanjutan bisa dengan Pak Gubernur dan Pak Gor ya. Saya kasih pengantar diskusi. Kita dari sini jam berapa Juli? 3:40 ya. Ya, jawab jam 10. Jadi karena lintas sektor, maka saya pikir saya harus datang. Karena ada Pak Buku, kalau cuma Pak Buku doang, artinya nanti saya, atau cuma Pak Buku doang, gitu ya, artinya. Kalau kita lihat yang diminta, tadi di dalam TOR, lingkup pengawasan BPKP. Nah, lingkup pengawasannya sudah direkam, ya. Ada pengawasan kemudian D, PDAM, yang banyak sedang berproses ke Perseroda. Kemudian untuk loan, tadi audit memberikan pernyataan pendapat atas laporan keuangannya. Jadi intinya itu. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya adalah apa hasilnya, apa learning yang bisa kita peroleh dari sana, yang mestinya bisa menjadi strategi berikutnya untuk kepala balai dan tim, termasuk dinas-dinas yang ada di daerah, dinas-dinas yang ada di kabupaten kota, termasuk yang di provinsi. Ya. Dalam bahasa gampangnya kita reflect, ya, kita bercermin, ya, reflecting kira-kira apa yang kita bisa pelajari, ya, dari sana. Kalau saya melihat bahwa secara market, ya, kebutuhan market, sebenarnya kita punya kebutuhan, ya. Kita nggak usah lihat soal air bersih atau air minum dulu ya, katakan kebutuhan suplai air lah. Itu angka di depan paling bawah masih ada 1,8 juta yang tidak terlayani di Kalimantan Selatan, gitu kan? Kalau kita lihat angkanya yang terlayani, kira-kira 5 kalinya, ya, itu dihandle oleh PDAM dan Perseroda, BMD Air, ya. Jadi 300-an kira-kira dihandle oleh Tansimas, 1,8-nya dilayani oleh masih badan usaha di daerah tadi, ya. Artinya kalau kita lihat dua angka ini, sebenarnya dua lembaga ini, dua institusi ini bisa saling mengisi. Satu sisi menjadi kompetitor, satu sisi dia bisa juga saling mengisi. Tadi pagi saya cerita bahwa kemarin waktu saya di Kerinci itu yang mengurusi kelompok-kelompok atau namanya apalah badan-badan pengelola kecil-kecil yang di desa sudah menjadi kompetitornya PDAM kalau di Kerinci. Nah, bagaimana mengisinya cukup bingung, bagaimana memerankan masing-masing. Satu sisi inginnya PDAM ekspansi, ya, cakupannya diperluas, tapi sisi lain sudah diisi oleh pengelola-pengelola tadi, badan pengelola tadi, ya, termasuk KP, ya, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok pengelola. Ya. Tapi kalau dalam kasusnya di Kalimantan Selatan, sebenarnya 1,8 itu masih besar marketnya yang belum diambil, tidak diambil oleh PDAM dan tidak juga diambil oleh Tansimas. Tapi bisa juga di 300 dengan 1,8 yang sudah disuplai tadi ada terjadi tumpang tindih, ya kan? Jalurnya mungkin sama atau berdekatan, dan mungkin juga isunya mau dikemanakan kelompok-kelompok ini. Apakah dia akan dikembangkan menjadi satu badan pengelola seperti Banjar Bakula, kalau
sebagai suplai air, karena dia bisa juga tumbuh menjadi bumdes, ya kan? Jadi Pansimas ini karena desa-desa sedang mengembangkan bumdes di Jambi, dia menjadi bumdes. Nah, kemudian menjadi isu bagi PDAM karena dia tidak bisa lagi mengantisipasi marketnya dia, cakupan dia sudah diambil oleh bumdes. Cuman kalau kita main di bumdes, skala ekonomisnya nggak cukup. Seberapa sustain dia, ya? Jangan-jangan uang desa banyak tergerus untuk mengurus itu, ya. Jadi itu isu yang kita kenali. Nah, sejauh ini saya belum ketemu bumdes ya di Kalimantan Selatan yang mengurusi air. Ada nggak bumdes air? Belum ada ya? Jadi kebanyakan dia masih kelompok-kelompok pengolah, ya. Sampai spam, ya kan? Kelompok-kelompok spamnya itu. Nah, kalau kita lihat KP spam ada sekitar 1.450. Hebat banget ya, betul ya? 1.450 di Kalimantan Selatan, Babroni. Jadi 1.450 di sana, di Kalimantan Selatan. Ada beberapa hal yang perlu menjadi atensi ya. Dari segi aspek legal sama aspek keuangan, ya kan? Di dalam laporan kita sudah disampaikan ya Pak Derajat ya, waktu tim juga sudah menguraikan. Jadi ini satu hal yang serius, ya. Kan kita banyak hibah sebenarnya aset tanah, ya kan? Sama kayak dulu tower untuk provider, ya kan? Dulu hibah, terus begitu diambil Pemda jadi aset, ya. Beberapa sudah mulai jelas. Nah, isunya bahwa 1.328 desa itu sebenarnya waktu hibah akan dicatat di PPAD, ya kan? Ini bisa menjadi dispute ke depan. Even cuma jalur pipa, ya, atau cuma seperti got gitu kan Pak ya. Sekarang bisa menjadi sensitif ya. Nah kemudian kalau kita lihat patuannya jelaslah bahwa itu harus dicatat di PPAT, ya kan, untuk nanti peralihan sertifikasi tanah, ya. Nah kemudian ini menjadi risk, sebagaimana banyak di Indonesia itu selalu isu tanah itu karena dulu tidak dibenahi menjadi dispute. Di provinsi aja ada berapa ya? Ribuan kayaknya. Itu masih pending matters, ya. Kalau tanah provinsi itu. Belum lagi Banjarbaru, karena butuh tanah banyak, ya, ternyata tanahnya ada yang lupa dipindahkan, lupa di reclaim waktu itu, ya, sehingga banyak investor gagal. Nah, ini bisa mempengaruhi kontinuitas daripada Pansimas itu sendiri. Kalau kita bicara aspek legalnya, aspek keuangannya, ya kan, aspek pengelolaannya itu memang masih lemah, namanya juga kelompok masyarakat ya. Jadi tidak ada lagi secara khusus, ya. Kita perlu serius apa dia mau diangkat menjadi bumdes atau menjadikan badan pengelola. Nanti coba dipikirkan, ya. Nah, ada risiko di mana jelas tadi seperti di kasus kepala daerah pembakal gitu kan, ya akhirnya menjadi kasus keuangan, ya. Jadi berpotensi untuk
manajemen keuangan yang tidak perform, yang akan berpengaruh kepada operasional Cimas. Nah, kita bisa lihat indikatornya, iurannya terserah kapan dibayar, gitu kan? Jadi sustainability-nya nggak terjaga. Kemudian tunggakannya kalau mencatat, menurut catatan meningkat, ya, karena dari kelompok masyarakat sukarela awalnya itu ya. Terus sudah dibangun juga di-maintain. Karena cost maintenance-nya apa nunggu pemerintah lagi, gitu kan? Kalau yang sifatnya kecil-kecil apa nunggu investment baru lagi? Sedangkan di dunia sekarang duit sudah susah, berharap dari loan sudah susah, berharap dari APBD juga susah. Ya. Maka kita harus lebih efisien, lebih tertib, menjaga aset yang sudah ada. Kalau masih bisa jalan, dipakai, gitu kan? Ibarat mobil sekarang, kalau masih hidup, dipakai. Jadi continuity-nya akan juga kita lihat menjadi high risk, ya kan? Dari segi kelompok masyarakat. Idealnya korporasi karena sudah dikelola dengan bagus, sudah menjadi corporate, menjadi BUMD, itu lebih bagus, gitu kan? Tapi kalau kita lihat data, tidak seperti itu, ya kan? Kalau sejarah dulu kita membangun PDAM kan juga tidak ada roadmap khusus ya Pak ya. Pak Derajat, kalau ingat sebenarnya dulu PDAM sebenarnya kan bikin punyanya VPR, terus akhirnya terpikir bikin apa ya? Jadi PDAM aja gitu. Makanya ada aset yang belum diserah terimakan banyak sekali di laporan keuangannya PDAM itu. Kalau zaman dulu masih bisa catat begitu kan, sekarang bisa berpengaruh kepada opini laporan keuangannya si PPR. Karena tidak diserah terimakan, si PMDA yang belum mau terima, akhirnya menggantung di laporan keuangannya ke PPR. Nah, kalau kita lihat di Kalimantan Selatan dengan berbagai macam indikator, ya, sebenarnya yang betul-betul perform well, gitu kan, itu hanya dua. Kita bisa lihat di jalur itu yang gambarnya kita tarik garis mana yang hijau semua. Jadi dia sudah berseroda, tarifnya sudah di atas harga pokok, kinerjanya baik, sehat, kemudian tidak rugi, ya kan? Itu cuma dua. Ternyata sisanya penuh dengan masalah, penuh dengan derita. Belum lagi kalau kita ambil yang paling kanan, yang semuanya merah, gitu kan? Untungnya nggak ada yang semuanya merah paling kanannya. Jadi adanya kuning, ya kan? Kalau kita paling kanan mungkin yang merah dan kuning lengkap, ya kan? Ada satu, ya kan? Dia belum jadi berseroda, gitu kan? Atau berproses kali ya. Nah kemudian ternyata jual rugi, bukan jual untung, jual rugi. Karena pressure risiko pengumuman kenaikan tarifnya nggak di-manage, kepala daerah nggak pernah berhenti tarif. Karena sudah ganti pilkada sudah lewat. Kalau masih bilang pilkada oke lah. Kan pilkada 2000 berapa waktu itu? 2022 ya? 2000 berapa? 20. Mestinya kan setelah 2020 2 tahun udah bisa dong, ya kan? Tinggal di-manage aja risikonya. Di mana-mana penyesuaian harga pasti tidak menyenangkan, gitu kan? Jual rugi, terus kemudian tidak perform atau tidak sehat menurut indikatornya kementeriannya dalam negeri, ya kan? Kemudian kalau menurut indikatornya PPR, gitu kan? Istilahnya sehat atau tidak sehat, ya. Kalau di Kementerian tadi bilangnya berkinerja atau tidak berkinerja, cukup atau baik. Jadi kita bisa katakan lah dalam bahasa gampangnya sebenarnya cuma
dari 13 ya Pak? 13 itu masih ada satu yang nggak sehat, ya kan? Berarti 12-nya sehat. Tapi 12-nya sehat, yang perform well, ya kira-kira separuhnya, ya kan? 7-nya perform well, gitu. Secara indikator. Tapi kalau secara kita combine dengan berbagai indikator, ya cuma 2. Ya, kalau kita perhitungkan soal dia rugi atau enggaknya, ya. Jadi dari data ini sebenarnya kita bisa lihat banyak hal yang harus di-improve, ya. Bahkan sudah menjadi korporasi tidak selalu semakin baik, ya. Butuh kegigihan yang membuat organisasi itu betul bagus. Salah satu yang menarik adalah karena kita kebanyakan ngantor yang harusnya orang-orang PDAM itu jarang ke lapangan, karena office-nya sudah nyaman, sudah pakai AC, dia nggak ke lapangan. Jadi ketika ada sirkulasinya yang macet, ya kan, nggak pernah tahu dia bahwa itu macet. Nah, bahkan ketahuannya ketika kita datang, begitu evaluasi kinerja, baru dilihat, oh ternyata selama ini manajemennya nggak pernah turun ke lapangan. Ya, karena mungkin di tingkat kita itu selama ini kebanyakan tukang administrasi, ya, lebih berkantor. Nah, kita harus punya program untuk membuat manajemen PDAM itu BUMD air itu mau manajemennya turun ke lapangan, dekat dengan masyarakatnya, dekat dengan instalasinya, ya. Sehingga semua bisa dicek. Jadi early warning yang paling gampang adalah dari sisi manusia. Nah, kalau kita baca satu persatu, ya. Jadi contohnya Tapin, ya kan? Tapin itu cakupan layarnya 36%. Tapi ini bahkan bupati sendiri yang ngeluh tentang PDAM ini saya. Bisa dibayangin coba, suplai air di kantor rumah bupatinya bisa macet, gitu. Tapi, ya, pas saya lagi di sana, supir mau ke kamar mandi, nggak ada airnya, rumah bupati. Bagaimana masyarakat bawah? Gitu. Alasannya macam-macam, alasannya instalasi di dalam rumahnya, ya bisa kita berklik lah, ya. Tapi premium klien aja tidak dilayani yang bagus, apalagi masyarakat, ya. Jadi dia sudah berproses, ya, sehat, kinerjanya juga cukup, gak buruk banget, tapi dia rugi, ya. Sebenarnya cuma 70 ribuan jiwa, ya, gak besar kan. Nah, kompetitornya ada bentuknya dari Pansimas, ya kan, 15 ribuan sebagai alternatif supply, ya. Saya lihat di mana ya, ada yang gua apa tuh, tempat main guanya tuh, gua karsnya tuh, nama daerahnya apa namanya, desa yang seperti nama gua apa, Gulawa, yang di Tapin, ya. Itu di sana Pansimasnya berkembang bagus, saya lihat, ya. Jadi instalasi airnya saya amati, ya, cukup. Mungkin di sana mereka lebih percaya Pansimas daripada PDAM. Angkanya sedikit, ya kan, bisa 15.000 dari 70.000, hebat sebenarnya, ya. Terus kalau kita lihat dari HSU, ya. Tadi teman dari Tapin ada nggak tadi? Tapi ada Tapin? Ada teman dari Tapin? Ada? Ya. Dari mana? PDAM-nya? PDAM-nya. Betul ya? Yang saya ceritakan tadi? Betul ya? Oke. Masih dimarahin sama bupati nggak?
Masih dimarahin sama bupati nggak? Masih. Gimana coba? Nah itu tugasnya Pak Davis mungkin mikir deh. Mungkin kalau sudah mentok di PDAM-nya cari solusi yang teknikal. Ya Pak, siapa? Temannya Pak? Mana aja? Arifin. Haji Arifin. Pak Haji Alimin. Sebelum saya terusin kira-kira apa ini Pak solusinya? Kalau masih minggu batu, saya mau belajar juga. Karena dari lapangan mungkin lebih nyata gitu. Karena dia bisa WTP itu super loh. AST itu bisa opininya WTP itu super sebenarnya. Dalam waktu berapa tahun udah tahu ya? Dari tadinya OTT, WTP dia bisa dengan gigih ya. Saya kebetulan lagi pakai seleksinya sekdanya AST, ya kan? Jadi saya sangat tertarik salah satu bahan ujiannya calon sekda gitu kan katanya gitu. Mau diapakan Pak? PDAM Bapak gitu kan? Kalau Tabalong enak ya. Mana Tabalong? Wah enak banget ya. Ersolda sehat, laba, energinya baik, coba ya. Bapak tinggal bagi-bagi itu. Dia kan bagi-bagi profit tantim. Akhirnya bagus, ya kan? Tinggal tingkatkan kebahagiaan di situ kan, kesejahteraan kan. Nah, murah. Oh, tarifnya murah? Enggak dong? Enggak. Oh, di bawah HPP? Oh ya, tarif di bawah HPP kok bisa laba, Pak? Kok jual rugi bisa laba gitu? Karena airnya bersih. Jadi dia nggak pakai tawas lagi ya, nggak perlu apa-apa. Sama itu kayak gini, PDAM-nya Banjar itu, apa namanya, Bandar Masih. PDAM-nya Banjar itu apa namanya? Bandar Masih Pak. Intan Banjar, ya kan, saya bilang sama Pak Dirutnya kan, saya pakai air PDAM, kayaknya kalian nggak pernah pakai ngasih obatnya ya. Jadi cuma tarik dari irigasi, terus buang langsung ke rumah-rumah gitu kan. Enak banget ya, makanya bisa lama gitu kan. Oh ini Pak Dirut. Baru dibicarakan gitu loh Pak. Jadi PDAM Banjar sangat diberdiskusikan contoh kasus Pak. Iya, bagaimana efisiensi kan. Nah, cuma saya bilang ke Pak Dirut, kasih lah yang premium itu khusus jalurnya, dikasih obat dulu, harganya lebih mahal kan gitu kan. Nah, masih lagi cerita Tabalong Pak. Kenapa Tabalong bisa jual rugi, tetapi laba dia. Jadi Pak Dirut sudah cerita bahwa tadi dia nggak pakai, airnya sudah bagus, jadi nggak pakai obat-obatan lagi gitu kan. Jadi efisien sekali gitu. Nah, seperti ini perlu diceritakan, perlu saling sharing gitu ya. Balangan, ada balangan nggak? Oke, balangan itu Pak Bupatinya sangat semangat tuh, ya, Pak Hadi ya. Nah, masa sih belum berseroda, ya kan? Belum menjadi agenda sama sekali. Apa nggak pernah disampaikan ke Pak Bupatinya? Kalau nggak sudah diagendakan, cuman karena masih PRT di direkturnya Pak. Oh, karena PRT-nya? Ya, mungkin. Kapan disahkan? Udah dipilih belum? Kalau nggak salah sudah disahkan aja. Disahkan itu berapa bulan? Mungkin dalam 2-3 bulan ini Pak udah disahkan. Enggak, udah lamanya berapa lama disahkan? Apa aja Pak? Sudah diseleksi tapi belum disahkan. Ya. Oh baru seleksi, oke. Nah kalau lama-lama saya tinggal kasih Pak Hadi kan, lama banget Pak gitu kan. Jadi rugi, tapi masih rugi. Gimana supaya nggak rugi Pak? Mungkin dari tarif Pak, kita kan belum. Ya. Tarif. Kenapa nggak contoh tadi punyanya si Tabalong jual rugi tapi bisa untung? Belajar. Jadi sering ntar Bapak jadi berkunjung ya kita Tabalong ya. Nah perlu belajar tuh. Ya karena kita coba push lah ya. Mungkin perlu
kadang-kadang yang perlu satu statement ya, kita akan memberikan pernyataan gitu ya, bahwa hitungan kita secara profesional memang harus di cover gitu kan, jadi dimasukkan, karena nanti kalau tidak ada statement dari kita mungkin susah juga kerja tekniknya ya. Terus yang Banjarmasin namanya apa? Banjarmasin, kota Banjarmasin. Nah kemarin kan waktu kita acara, kata Pak Dirut itu minta tolong Pak ngomong ke Pak Wali Kota gitu ya. Waktu acara mana? Ada Banjarmasin mana? Ada? Orangnya mana? Pak kiri ya. Jadi saya sudah sampaikan waktu ngopi-ngopi Presiden Excelso Pak. Jadi Pak itu udah sehat. Apa? Waktu ya. Oke. Jadi saya sudah sampaikan ya ke Pak Wali Kota pas ngopi itu Presiden Excelso supaya dinaikin tarifnya. Ya. Jadi intinya kita coba kolaborasi ya, bukan hanya mengungkapkan masalah-masalah, tetapi kita akan bridging kalau ada masalah-masalah yang perlu kita sampaikan. Nah, itu aja saya pikir dari saya, karena saya mau jalan Pak Dirut, karena saya mau ada sumber ya Pak. Oh Pak, ini Pak Dirut mau jadi sumber berikutnya, cocok itu. Nanti ditajamkan lagi Pak ya, yang kita sudah acara tempo hari. Saya pikir itu aja Pak Derajat, kalau mau diskusi saya tinggalin dua ini ya, monggo. Terima kasih Pak Datis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, karena kita keterbatasan waktu dengan Bapak Nafer dan beliau akan segera menuju ke bandara, izin nanti akan dilanjutkan ini dengan Pak Ubu ya, sebagai koordinator pengawasan bidang angkutan negara, dan juga nanti ada Pak Adrol yang menemani kita sebagai koordinator pengawas bidang instansi pemerintah pusat. Kepada Bapak Nafer, mengucapkan terima kasih sekali lagi Bapak atas pencerahan yang sudah Bapak berikan dan bimbingan tadi beberapa teman-teman dari AM. Selamat jalan Bapak, sukses selalu.